Saya ingin kutipkan fatwa yang tahun 57. 1. Ideologi ajaran komunisme adalah kufur, hukumnya haram bagi umat Islam menganutnya. 2. Bagi orang yang menganut ideologi ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran penuh, kafirlah dia dan tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam. Tiada sah pusaka membusaki atau saling mewarisi, dan haram jenazah yang diselenggarakan secara Islam. Yang ketiga, bagi orang yang masuki organisasi atau partai-partai berideologi komunisme seperti PKI, SOSBI, ya, SOPSI, Sentral Organisasi Budaya Seluruh Indonesia, Pemuda Rakyat dan lain-lain, tidak dengan keyakinan dan kesadaran, sesatlah dia. Makom sesat, dan wajib umat Islam menyuruh mereka meninggalkan organisasi terlarang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat, teman-teman dirahmati Allah, ada pertanyaan dari netizen ya, setelah saya sempat viral ya dalam berita-berita bahwasanya saya meminta fatwa haram komunisme agar segera diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ketika saya berdiskusi fokus group discussion ya bersama mantan Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI Purnawirawan Riyamizat Riyakudu. Nah, sekarang pertanyaan netizen, apakah perlu Pak Ustadz fatwa haram komunisme? Bukankah sudah ya komunisme, Leninisme, Marxisme itu dilarang oleh TAP MPRS ya tahun 1966. Kemudian dilarang lagi oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Apa nggak cukup? Ya, baik, saya ingin sampaikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komunisme ini adalah ideologi yang tidak bisa mati. Sebagaimana ideologi-ideologi manusia zaman dulu, ideologi liberalisme misalnya. Liberalisme ya yang dilakukan oleh kaum-kaum nabi terdahulu. Ya, mereka ini ada yang kapitalistik, ada yang komunistik, ada yang ingkar Tuhan, ateisme, ada yang berperilaku melanggar norma-norma susila, itu tetap hidup walaupun mereka sudah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kaum Ad dihancurin sama Allah, binasa, tapi ideologinya masih ada sekarang yang bawa. Kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib, yang suka mengurangi timbangan ya, yang tidak peduli halal haram dalam mencari nafkah, mencari harta, menggerakkan roda ekonomi. Mereka sudah dibinasakan, tapi ideologinya masih hidup sampai sekarang, masih ada. Ya, kaum Tsamud, ya, yang menuhankan materialisme, kemudian menantang Nabi Soleh, ya, lalu membunuh untanya, ya, yang dimotori oleh siapa? Oleh 9 naga, 9 konglomerat, itu udah mati, dibinasakan oleh Allah. Tapi sekarang masih hidup lagi, muncul lagi yang model begitu. Kaum Nabi Lut, kaum homoseksual, ya, penyuka sesama jenis. Nah, itu sudah dibinasakan oleh Allah. Bahkan jadi tempatnya itu jadi laut mati, udah nggak ada kehidupan. Tapi ideologinya bisa bangkit lagi. Sekarang, masya Allah, marak di mana-mana LGBT. Yang seks bebas juga sama, hidup lagi, bangkit lagi. Ya, sekarang disuarakan melalui apa? Undang-undang atau RUU penghapusan kekerasan seksual, ada mengajarkan seksual konsen dan lain sebagainya. Jadi nama ideologi nggak ada matinya. Ya, itu yang liberalisme, kapitalisme. Apalagi yang komunisme. Ya, ini komunisme ini jangan kita anggap enteng. Ya, absurd, sangat naif kalau kita mengatakan komunisme ini sudah mati, sudah terkubur, ya, sudah rontok, tidak bisa bangkit lagi. Karena apa? Karena Soviet udah hancur. Ya, Eropa Timur, negara-negara komunis, ya, yang ada di Balkan sudah hancur, bahkan sudah bercerai-berai. Yugoslavia dulu sosialis komunis, itu sekarang jadi beberapa negara pecah. Ya, kemudian RRC juga sudah meninggalkan komunisme, dia sekarang pakai sistem kapitalis. Ya, tapi dia tetap pakai satu partai tunggal, yaitu Partai Komunis Cina. Artinya apa? Ini ideologi komunisme nggak mati.
Dan dipelajari di perguruan tinggi. Dibaca buku-bukunya, novel-novelnya masih ada yang mengajarkan komunisme, sosialisme. Nah, coba kita lihat betapa komunisme ini kejam sekali. Ya, menghiasi lembaran sejarah dunia itu paling kelam. Nah, ini Taufik Ismail. Ya, ada buku, beliau membuat buku, ya, dokumentasi kekejaman komunisme, ya. Judulnya apa? 3 Dusta Raksasa Palu Arit Indonesia. Jejak sebuah ideologi bangkrut di pentas jagat raya. Berapa, ya, manusia yang sudah dibunuh oleh komunis. Sebab apa kata beliau? Komunisme ini adalah ideologi penindas dan penggali kuburan massal terbesar di dunia. Dia menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Telah membantai 120 juta manusia dari tahun 1917 sampai 1991. Ya, itu sama dengan pembunuhan terhadap 187 nyawa per jam. Atau 1 nyawa setiap detik dalam rentang tahun itu. Masya Allah. Nauzubillah min zalik, ya. Dilakukan selama 3/4 abad, 75 tahun. Mereka euforia bisa menguasai banyak negara. Soviet sekarang jadi Rusia, ya. Negara-negara Eropa Timur, kemudian China, dan ini mereka mau kembangkan, termasuk dulu Perang Dingin, mereka komunis ini mau menyebarkan pahamnya sampai pecah perang, ya, Korea Utara dan Korea Selatan, pecah perang Korea. Ini kenapa? Komunisme. Pecah perang Vietnam, itu kenapa? Karena ingin menyebarkan paham komunisme. Pembantaian Pol Pot di Kamboja, itu juga komunisme. Maka Asia ini sudah hampir jatuh, ya, kepada rangkulan atau pelukan komunisme. Sampai di Indonesia tahun 26 mereka buat onar, tahun 48 mereka memberontak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendeklarasikan Republik Indonesia Soviet, Sosialis Indonesia Soviet. Lalu tahun 65 membunuhi 6 jenderal perwira tinggi Angkatan Darat dan 1 perwira menengah, ya, di Lubang Buaya, yang hari itu menjadi hari kesaktian Pancasila, diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Mereka melakukan gerakan September 30 PKI. Nah, itu. Jadi kekejamannya luar biasa. Dan ini tidak bisa mati. Apalagi di Indonesia ini, ya, sahabat yang dirahmati Allah, ini bukan hanya ideologi yang dipelajari, teori-teori saja, tidak. Ini ada anak cucu keturunannya yang dulu orang tuanya, ya, diberantas oleh negara, oleh pemerintah, dan oleh masyarakat. Semua bahu-membahu. Ya, TNI Angkatan Darat, ya, di backup penuh oleh HMI, oleh PII, oleh PMII, oleh Masumi, ex-Masumi, oleh Nahdlatul Ulama, bahkan NU punya bikin tulis buku Benturan NU dan PKI oleh Kiai Haji Muhammad As'ad Said Ali, ya, itu luar biasa benturannya. Maka ini nggak main-main, ya, kita harus mengeluarkan fatwa tentang komunisme. Kenapa? Karena, ya, ketetapan politik itu memang sudah ada tapi nggak kuat. Kenapa? Nanti bisa berubah-ubah. Nanti kalau yang berkuasa mereka bisa rubah, bisa dibatalkan itu. Maka agama inilah yang menjadi penopang utama perlawanan terhadap komunisme. Karena yang paling dibenci oleh komunisme adalah agama, ulama, dan kaum santri yang pernah mereka bantai di republik ini. Maka itu perlu payung fatwa. Kalau dulu tahun 1957, tanggal berapa? 11 sampai 18 September, 8 sampai 11 September 57, alim ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, ya, dalam muktamar di Palembang. Ya, maka sekarang MUI harus tegas mengeluarkannya. Saya minta di Munas MUI, kalau tidak ditunda bulan November, kalau ditunda ya kapan saja terserah, bebas. Saya minta ini mengeluarkan fatwa yang lebih baru, lebih fresh, sesuai dengan fakta-fakta dan data-data kebangkitan ideologi komunis. Karena mereka ada dendam. Mereka dendam. Ya, saya ingin kutipkan fatwa yang tahun 57. 1. Ideologi ajaran komunisme adalah kufur, hukumnya haram bagi umat Islam menganutnya. 2. Bagi orang yang menganut ideologi ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran penuh, kafirlah dia dan tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam.
tiada sah pusaka mempusaka atau saling mewarisi, dan haram jenazah yang diselenggarakan secara Islam. Yang ketiga, bagi orang yang masuki organisasi atau partai-partai berideologi komunisme seperti PKI, SOSBI, ya, SOPSI, Sentral Organisasi Budaya Seluruh Indonesia, Pemuda Rakyat dan lain-lain, tidak dengan keyakinan dan kesadaran, sesatlah dia, makomnya sesat, dan wajib umat Islam menyuruh mereka meninggalkan organisasi terlarang tersebut. Demikian, mudah-mudahan menjadi pertimbangan dan menjadi jawaban kenapa perlu fatwa haram komunisme oleh Majelis Ulama Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.